Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan juga belajar di rumahnya ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Maka kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya anak-anak, kita masih dapat dipertemukan dalam pembelajaran hari ini. Meskipun pembelajaran hari ini dilaksanakan masih secara daring ataupun secara online. Semoga nanti kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran muka. Nah anak-anak, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Coba sambil dibuka kembali ya buku pelajarannya yang minggu lalu. Sambil dibaca-baca lagi dan dilihat lagi. Nah, jadi anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang, sama seperti minggu kemarin. Namun, bangun ruang kali ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai jaring-jaring bangun ruangnya. Jadi, perlu diketahui anak-anak bahwa sebuah bangun ruang itu sebelum terbentuk ada jaring-jaringnya. Seperti apa sih jaring-jaring bangun ruang? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya dan kita mencari tahu. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar dan juga teks, siswa dapat menentukan jaring-jaring kubus. Yang kedua, melalui pengamatan gambar dan isi teks, siswa dapat menentukan jaring-jaring balok. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat membuat jaring-jaring kubus. Yang keempat, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat membuat jaring-jaring balok. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajarannya, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu semangat dalam belajar, selalu semangat dalam membaca, dan juga mengerjakan tugas-tugas kalian. Karena perlu kalian ketahui bahwa belajar ini merupakan proses di mana kalian dapat mempelajari sesuatu dari kalian yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Jadi, semangat terus dalam belajar ya anak-anak. Nah, kita mulai dalam proses pembelajarannya. Yang pertama, coba kalian buka buku halaman 186 dan 187-nya. Dibuka ya buku paketnya. Di sana ada bagian ayo amati, di mana ada dua buah gambar. Yang pertama itu ada gambar dua orang perempuan, yaitu ada Lani dan juga ibunya. Nah, Lani pada gambar ini sedang membantu ibunya untuk mempersiapkan kue yang dimasukkan ke dalam kotak. Coba ada yang tahu di sana ada bangun ruang apa yang dijadikan tempat oleh Lani dan ibunya? Ya, betul, itu adalah bangun ruang balok. Nah, kalian ingat-ingat ya, ada bangun ruang balok. Nah, untuk yang kedua, ada gambar Edo sedang membuka sebuah kotak. Ada yang tahu itu bentuk kotaknya apa? Salah satu jenis bangun ruang apa? Iya, betul. Itu adalah bangun ruang kubus. Nah, jadi dalam dua gambar tersebut ada dua jenis bangun ruang. Yang pertama ada bangun ruang balok, yang kedua ada bangun ruang kubus. Nah, sekarang kita coba pikirkan. Ada bangun ruang apa tadi pada gambar? Ada yang masih ingat? Betul, ada kubus dan juga balok. Nah, kubus dan balok ini merupakan contoh bangun ruang, di mana setiap bangun ruang sudah Ibu katakan memiliki jaring-jaring. Kita cari tahu bagaimana jaring-jaring kubus dan balok. Nah, yang pertama anak-anak, di sini ada jaring-jaring balok. Perhatikan gambar langkah untuk menemukan jaring-jaring balok. Nah, jadi dari sebuah balok, bangun ruang balok ini, untuk mencari jaring-jaringnya, kita harus membuka dari bangun ruang balok ini. Nah, yang pertama nih, kita sediakan bangun ruang balok. Lalu yang kedua, kita potong atau kita buka salah satu sisi dari rusuk balok sampai terbuka dan menjadi sebuah bangun datar atau sebuah jaring-jaring yang bisa kita ratakan. Nah, seperti pada nomor 3 ini. Jadi, setelah dibuka ternyata bangun ruang balok ini memiliki jaring-jaring yang begitu besar dan panjang.
Nah, di mana dari bangun ruang balok ini ada beberapa bangun datar. Coba ada bangun datar apa saja pada jaring-jaring balok? Nah, pada jaring-jaring balok ini ternyata terbentuk dari 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang. Namun, perlu dipahami dan diketahui besar atau ukuran dari bangun datar persegi panjang ini berbeda ya anak-anak. Nah, ada 3 pasang ukuran bangun datar persegi panjang yang membentuk balok. Nah, yang pertama ada yang paling besar, lalu ada yang sedang, dan ada yang kecil. Nah, dapat kita lihat pada nomor 1 bahwa ukuran persegi panjang yang besar itu menjadi alas dan juga atap dari balok. Nah, untuk ukuran sedang menjadi bagian depan dan belakang dari balok. Dan untuk yang paling kecil menjadi bagian kanan dan kiri balok. Itu untuk jaring-jaring balok ya. Dan untuk membuat jaring-jaring balok ini polanya tidak hanya seperti nomor 3 saja. Namun ada banyak pola jaring-jaring balok yang lain. Nanti kita akan mencari tahu ya. Nah, yang kedua ada jaring-jaring kubus. Nah, kubus ini umumnya atau utamanya berbentuk seperti nomor 1 ya anak-anak. Nah, lalu untuk mencari jaring-jaring kubusnya kita harus membuka rusuk-rusuk dari kubus seperti pada balok tadi. Seperti langkah pada nomor 2. Setelah dibuka setiap rusuknya, maka akan terbentuk sebuah jaring-jaring kubus yang ternyata kubus ini memiliki 6 buah sisi dengan penyusun bangun datar berupa persegi seperti pada ciri-ciri kubus. Nah, memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi dan sama besar. Dapat terlihat bahwa jaring-jaring kubus ini apabila disatukan lagi akan membentuk kembali seperti kubus semula. Nah, untuk jaring-jaring kubus juga memiliki banyak pola, tidak hanya seperti pada gambar di sini saja. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada bagian asyik mencoba pada buku halaman 188 dan 191, di mana di sana ada macam-macam pola dari jaring-jaring kubus dan balok. Nah, untuk bagian sebelah kiri ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 jaring-jaring kubus. Nah, pola jaring-jaring kubus ini tidak seluruhnya akan membentuk kubus yang sempurna. Jadi, tugas kalian adalah untuk mencari tahu pola mana atau jaring-jaring mana yang akan membentuk kubus dan pola mana yang tidak membentuk kubus. Begitu pula pada jaring-jaring balok yang ada di sebelah kanan ini, di mana ada 8 macam pola atau 8 macam jaring-jaring balok. Kalian harus mencari tahu yang mana pola atau jaring-jaring yang benar. Nah, kalian coba di rumah dan dicari tahu ya yang mana pola yang benar. Nah, untuk itu kalian perlu mengerjakan tugas asyik berlatih pada buku halaman 189. Jadi dari tadi pola yang kalian sudah temukan yang termasuk pola jaring-jaring kubus dan balok yang benar, kalian pilih satu jaring-jaring balok dan satu lagi jaring-jaring kubus. Kemudian kalian buat pola tersebut, jaring-jaring tersebut pada kertas HVS, kertas origami, ataupun kertas karton. Boleh juga pada kardus ya, apabila di rumahnya ada. Nah, dibentuk jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus. Ibu ambil contoh seperti jaring-jaring balok yang ada di sini. Nah, tak lupa untuk memberikan bagian lebih sedikit pada jaring-jaring balok. Nah, yang berwarna merah muda ini ya. Ini untuk apa sih, Bu? Nah, jadi bagian lebih ini untuk bagian yang menjadi perekat atau yang sisi yang akan saling direkatkan untuk membentuk balok sempurna. Jadi nanti bagian yang merah muda ini yang kalian beri lem untuk membentuk balok yang sebenarnya. Lalu begitu pula pada jaring-jaring kubus. Di sini ada bagian yang diberi lebih itu yang warna coklat. Tugasnya sama untuk memberikan bagian yang diberi lem agar saat ditempelkan dan dipasang kubusnya akan merekat dengan sempurna. Nah, anak-anak, untuk mengerjakan tugas ini, kalian jangan lupa untuk membuat dokumentasi berupa video saat pengerjaannya ya.
Dari mulai kalian menggambar polanya, lalu kalian memberi garis, lalu kalian mengukur, kalian menggunting, hingga kalian merekatkan dari jaring-jaring balok ini. Nah, dalam proses pengerjaannya, kalian boleh dibantu oleh orang tua kalian, atau kakak, ataupun sanak saudara kalian yang ada di rumah. Nah, jangan lupa untuk diberi juga nama dan juga absen kalian ya pada videonya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, apabila kalian memiliki kendala ataupun kesulitan dan belum memahami mengenai pembelajaran hari ini, jangan takut untuk bertanya. Nah, karena jika tidak bertanya akan sesat di jalan. Begitupun saat mengerjakan tugas. Jika kalian tidak bertanya, maka kalian tidak akan memahami tugas dan juga pelajaran tersebut. Dari itu, kalian dapat bertanya kepada Ibu melalui kolom komentar video di bawah ini ataupun melalui chat WhatsApp pribadi ke Ibu atau di grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Nah, kalian dapat bertanya mengenai tugas hari ini dan juga bagaimana pengerjaannya ya. Jadi jangan sungkan ya anak-anak. Nah, untuk itu kesimpulan pembelajaran hari ini kita telah belajar mengenai dua macam. Yang pertama jaring-jaring kubus dan yang kedua jaring-jaring balok. Di mana ternyata jaring-jaring kubus ini atau bangun ruang kubus ini memiliki jaring-jaring yang banyak, tidak hanya satu pola ataupun satu macam jaring-jaring saja. Dan ternyata kubus ini benar memiliki 6 buah sisi persegi yang sama besar. Begitu pula dengan jaring-jaring balok, di mana jaring-jaring balok ini juga tidak hanya ada satu macam pola saja, namun ada berbagai macam pola jaring-jaring balok. Juga ternyata balok ini terbentuk dari bangun datar persegi panjang yang memiliki 3 ukuran berbeda. Tuh. Nah, jadi hari ini kita telah belajar mengenai jaring-jaring kubus dan balok ya anak-anak. Mohon untuk dipahami dan juga dipelajari lagi, dibaca lagi di rumah mengenai materinya agar kalian semakin paham dan juga semakin mengetahui apa saja pembelajaran dari hari ini. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kalian harus selalu semangat dalam pembelajaran ya. Karena dalam proses pembelajaran, kalian akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Serta dari belajar ini, kalian akan memahami, mengetahui, dan juga mendapatkan pembelajaran atau materi-materi baru. Karena semakin banyak kamu belajar dan membaca, maka semakin banyak yang kamu tahu. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.